Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa sekalian, saudaraku yang tercinta, kembali saya menemui Anda dan kembali saya akan mengurai isi buku dari Aloysi van den Berg yang berjudul Le Hadramaut et les Colonies Arabes, atau dalam bahasa Indonesianya Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara. Buku ini telah kami ungkap beberapa edisi yang lalu. Jikalau bagi Anda yang baru menonton dan ingin tahu seperti apa objektivitasnya, silakan Anda lihat penilaian kami terhadap buku ini. Namun ada baiknya untuk saya sampaikan kembali bahwa buku ini ditulis hasil penelitian dari Aloysi van den Berg yang dimulai dari 1884 sebenarnya, tetapi dia mulai intent betul 1885 hingga terbit 1886. Awal terbit menggunakan bahasa Perancis, di mana dalam penelitiannya di Batavia ia mengucapkan terima kasih atas bantuan dari seorang Arab bermarga Babahir, yakni Hasan bin Muhammad Babahir. Juga tak lepas ucapan terima kasih Aloysi van den Berg terhadap seorang cendikawan muslim yang banyak membantu van den Berg dalam penelitian ini, yakni Al-Habib Utsman bin Yahya, terutama kaitannya dengan peta Hadramaut. Para pemirsa sekalian, van den Berg di dalam mengurai telaahnya terkait dengan orang Arab Hadramaut yang bermigrasi atau yang bermuhajir ke Nusantara, lebih kepada apa yang ia ketahui. Setidaknya ia memotret dari peristiwa yang terjadi dari tahun 1700-an hingga 1800-an. Maka dengan demikian ada sebagian yang mengutip, ada yang langsung dia ketahui. Nah, terkait dengan migrasi Arab Hadramaut khususnya, itu yang ia lihat sendiri. Dia melakukan wawancara dan sebagainya, kemudian dicatat. Dan edisi kali ini saya akan membacakan hasil telaah van den Berg terkait dengan koloni Arab di Batavia. Koloni Arab di Batavia, meskipun baru setengah abad umurnya, sudah merupakan koloni terbesar di Nusantara jika kita masukkan pula para anggotanya yang lahir di Arab. Namun, baru pada tahun 1844 koloni itu menjadi begitu besar sehingga pemerintah Belanda mengharuskan adanya kepala koloni. Sebelumnya, orang Arab dalam koloni-koloni kecil menetap di wilayah pribumi, terutama di wilayah yang ditinggali orang Bengali yang dalam bahasa Melayu disebut Pakojan, artinya tempat orang Kojah. Lama-kelamaan orang Bengali digantikan oleh orang Arab. Kini orang Bengali tidak ada lagi, dan di samping orang Arab, di Pakojan hanya terdapat beberapa orang Cina, dan seperti juga di semua wilayah Arab, sejumlah besar pribumi. Rumah mereka terbuat dari bata yang bergaya sama dengan rumah di wilayah Eropa yang terdapat di kota Batavia. Dan satu dua rumah yang menggunakan balkon tertutup memperlihatkan kebangsaan penduduknya. Wilayah Pakojan sangat kumuh, namun tampaknya orang Arab tidak terlalu menderita karenanya. Di sana terdapat sebuah masjid yang luas dan seorang imam Arab yang sekaligus menjadi kepala sekolah. Salah satu ruangan di lantai dasar dijadikan kelas. Bangunan itu disebut dengan nama Melayu langgar yang membentuk wakaf yang makmur. Namun sembahyang Jumat tidak dilakukan di langgar. Orang Arab melakukannya di masjid pribumi yang lebih besar yang terdapat di wilayah itu. Di samping langgar, di Pakojan masih terdapat masjid Arab lagi yang berukuran lebih kecil dan disebut zawiyah. Nah, terkait dengan masjid Arab ini yang di Pakojan tidak ditempati sembahyang Jumat pada saat itu, ini berkaitan dengan madhab Syafi'i terkait dengan jarak dan mana lebih dulu masjid itu dibangun. Itu artinya masjid yang di Pakojan terbilang baru ketimbang masjid pribumi yang ditempati sebagai sholat Jumat. Sebagian orang Arab tinggal di daerah pinggiran seperti Krukut dan Tanah Abang, namun kehidupan mereka belum berkembang. Beberapa orang Arab yang lain
menetap di wilayah lain di lingkungan pribumi. Di semua wilayah itu mereka mendiami rumah yang bergaya sama dengan rumah pribumi, atau mereka yang kaya tinggal di rumah besar dan kecil bergaya villa, seperti tempat tinggal orang Eropa di daerah pinggiran kota. Di Batavia didapati orang Arab berasal dari segala tempat di Hadramaut dan dari segala lapisan masyarakat, bahwa golongan Sayyid merupakan minoritas. Sebagian besar orang Arab yang datang ke Pulau Jawa dari Singapura terlebih dahulu singgah di Batavia, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain. 8 tahun terakhir ini, jumlah pendatang baru yang diizinkan pemerintah Belanda rata-rata melampaui 100 setiap tahunnya. Dan sebagian besar pendatang itu kemudian menetap. Sebagai akibat perkembangan itu, di Batavia dijumpai hanya sedikit keluarga yang turun-temurun telah menghuni Nusantara, dan sebagian besar orang Arab itu kawin dengan wanita pribumi. Kehidupan intelektual tidak pula tinggi. Unsur Arab begitu menguasai keturunan campurannya, sehingga mereka terpaksa belajar bahasa Arab untuk dapat berkomunikasi. Sebagai kekhasan wilayah Arab di Batavia, perlu dikemukakan tidak adanya toko. Hanya di Pakojan terdapat 30 toko. Hampir seluruh perdagangan Arab di wilayah itu dilakukan dalam rumah melalui para penjajah. Demikian para pemirsa, hasil penelitian dari LWC Vandenberg terkait dengan komunitas Arab Hadramaut yang berada di Batavia sepanjang yang ia ketahui, sepanjang yang ia telaah. Ada beberapa hal menarik di sini. Kalau terkait dengan ekonomi mungkin sifatnya standar. Hal yang menarik di sini adalah keberadaan Masjid Arab, kemudian juga bagaimana pada saat itu Masjid Arab yang di Pakojan itu tidak dipakai untuk sholat Jumat. Kenapa? Di sini memang tidak banyak dijelaskan. Nanti pada bagian lain baru dijelaskan, atau kita mencoba mencari referensi yang lain seperti dalam buku-buku penelitian keislaman di Nusantara pada abad 19. Semua itu mengacu kepada madhab yang dianut oleh mayoritas warga Nusantara, yakni madhab Syafi'i. Kalau ada masjid tidak ditempati sholat Jumat, berarti masjid itu terbilang baru ketimbang masjid-masjid sebelumnya, atau terlalu berdekatan dengan masjid sebelumnya. Sehingga dengan demikian, masjid yang pada saat itu mungkin sudah besar di Pakojan, yang dibangun oleh orang-orang tua kita dari Arab Hadramaut atau keturunan Arab Hadramaut itu, pada masa penulisan buku ini tidak dipakai sebagai sembahyang Jumat. Dan juga bagaimana begitu kuatnya penggunaan kata Pakojan yang memiliki arti bahwa Pakojan adalah tempat orang Koja atau Bengali, di mana suku Bengali ini lebih dulu datang ke sini dan mereka sudah memiliki tempat di mana-mana, bahkan diantaranya membangun masjid seperti yang saya urai kemarin. Tetapi suku Bengali yang belakangan lebih dikenal dengan istilah India atau dianggap sebagai warga India, karena memang Bengali berada di anak benua India. Dan realitas sekarang ini suku Bengali berada sebagiannya di Bangladesh, sebagiannya lagi ada di negara India. Peninggalan-peninggalan mereka ini sebagian dinamakan Arab seperti yang saya ulas waktu yang lalu. Demikianlah adanya dari potret yang terjadi di masa silam tersebut. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita terkait dengan sejarah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.